Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran geografi kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Video kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. A. Pengertian jenis dan fungsi peta. 1. Pengertian peta. Pengertian peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Adapun menurut Perhimpunan Kartografi Internasional atau International Cartographic Association, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Definisi yang sedikit berbeda ini menunjukkan bahwa peta saat ini tidak lagi hanya menunjukkan gambaran permukaan bumi, tetapi meluas pada gambaran unsur-unsur atau objek-objek secara geografis, bahkan meluas sampai benda-benda angkasa. Beberapa contoh peta adalah peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara, kemudian peta persebaran hewan dan tumbuhan, dan peta astronomi. Karena peta digambarkan pada sebuah bidang datar, sedangkan bumi berbentuk bola, diperlukan adanya teknik proyeksi. Nah, teknik proyeksi adalah cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Nah, untuk itu peta umumnya dilengkapi dengan skala, koordinat, orientasi, dan simbol. Nah, berdasarkan keterbatasan peta tersebut, ada 3 hal penting yang terkait dengan peta. Ketiga hal itu adalah sebagai berikut. Pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Nah, itu ketiga hal yang penting terkait dengan peta. Jenis-jenis peta. Ada berbagai jenis peta, diantaranya peta foto dan peta garis. Peta foto dihasilkan dari mozaik gabungan foto udara atau citra satelit yang sudah terkoreksi secara geometris. Peta foto dilengkapi garis kontur, toponimi, dan legenda. Adapun peta garis menyajikan kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Nah, berdasarkan isi atau informasi yang disajikannya, peta dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada peta umum dan ada peta tematik. Peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, peta umum itu terdiri dari peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Nah, apa itu? Peta korografi adalah peta yang menampilkan permukaan seluruh atau
sebagian permukaan bumi secara umum. Biasanya memiliki skala sedang. Contohnya, peta korografi adalah atlas. Kemudian yang kedua tadi ada peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Nah, relief permukaan bumi yang digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama. Nah, garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama itu disebut dengan garis kontur. Menurut seorang ahli, garis kontur memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, garis kontur yang menunjukkan tingkat kerapatan yang lebih besar menandakan sudut kemiringan atau lereng yang sangat curam. Kemudian yang kedua, garis kontur yang tingkat kerapatannya jarang menandakan keadaan permukaan tanah yang landau atau landai. Ketiga, garis kontur selalu berkelok-kelok dan mengikuti sudut kemiringan atau lereng dari suatu lembah. Nah, dari ciri-ciri garis kontur itu, jadi semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief yang semakin curam. Begitu pula dengan sebaliknya, jarak antar garis yang semakin jarang menunjukkan relief yang landai. Jika ditemukan garis kontur yang bergerigi, menandakan di daerah tersebut terdapat lembah atau depresi. Kemudian, jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat, menandakan terdapat patahan di daerah tersebut. Peta umum berikutnya ada peta dunia. Nah, peta dunia adalah peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Lanjut, peta berdasarkan isi yang kedua adalah peta tematik. Nah, apa itu peta tematik? Peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta pertambangan, dan peta arkeologi. Nah, itu peta berdasarkan isi. Tadi ada peta umum dan peta tematik. Kita juga mengenal peta berdasarkan skala. Ada 5 jenis peta berdasarkan skala. Pertama ada peta kadaster. Peta kadaster atau peta teknik adalah peta yang memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Peta ini digunakan antara lain untuk perencanaan jaringan jalan dan jaringan air. Kemudian yang kedua ada peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk kepentingan perencanaan wilayah. Ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil mempunyai skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Kemudian yang kelima ada peta skala sangat kecil. Nah, yaitu peta yang skalanya lebih dari 1:1 juta.
Fungsi pembuatan peta. Peta sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ini terlihat dari fungsinya. Ada beberapa fungsi peta, diantaranya sebagai berikut. 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Keempat, penyajian informasi dalam konteks keruangan. Nah, itu fungsi dari pembuatan peta. Kemudian selain dari fungsi pembuatan peta, ada tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta antara lain sebagai berikut. Pertama, ada membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Kedua, analisis data spasial. Ketiga, menyimpan informasi. Keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Kelima, komunikasi informasi ruang. Nah, itu tujuan pembuatan peta. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time.